walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu fa'ul bala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Pemirsa Sampai TV serta jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur, sehingga kita pada kesempatan sore hari ini secara live kembali dapat bertemu, bertatap muka walaupun hanya melalui media televisi dalam acara Mutiara Hati yang insya Allah mudah-mudahan membawa manfaat, maslahat dan pencerahan, wawasan keilmuan baik bagi Al-Fakir sendiri maupun bagi kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku di mana saja berada. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang bersalawat senang dengan salawat, ya, istiqomah dengan salawat, cinta dengan salawat, ya, continue membaca salawat, nanti mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sampai TV di mana saja berada, saudaraku, sahabatku, ikhwah fillah, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Al-Fakir pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Sampai TV beserta kru-krunya yang telah memberikan waktu dan kesempatan, yang memberikan media, fasilitas, tausiah, ceramah melalui Sampai TV ini, yang mudah-mudahan sekali lagi dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan keilmuan, ya, bagi Al-Fakir sendiri maupun bagi jamaah sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mensupport kegiatan ini, mendukung acara ini, ya, baik moral maupun material maupun dukungan doa dan sebagainya. Kami juga Al-Fakir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apapun yang disumbangsihkan mensupport kegiatan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan juga
saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat ya, baik yang ada di Kalimantan maupun yang di luar Kalimantan, karena berkat guru-guru ya, guru-guru yang mengajarkan, membimbing saya, sehingga pada kesempatan sore hari ini bisa berbagi pengalaman dan wawasan. Bukan berarti saya lebih baik, bukan saya lebih alim, bukan, tetapi berusaha untuk menyampaikan amanah apa yang telah disandarkan di pundak saya. Baik jamaah Mutiara Hati, pemirsa Sampi TV di mana saja berada, saya juga Al-Fakir mengucapkan ya permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya dalam penyampaian nantinya, dalam tausiah, dalam ceramah, dalam ucapan, ungkapan, ya, dalam mengutip maupun membahas sesuatu tentang agama, terdapat kesalahan, kesilapan, baik sengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Karena Al-Fakir sendiri menyadari tidak mempunyai apa-apa, ya. Wa ma utitum mina ilmi illa qalila, ya, hanya sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ilmu pengetahuan diantaranya ilmu agama. Jadi seandainya ada kesilapan, kesalahan, mohon dimaafkan terlebih dahulu. Saya menyadari sebagai manusia tentu tidak luput daripada kesalahan dan kehilapan. Innal insana mahallul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Seperti peribahasa kita sering dengar pemirsa, tak ada gading yang tak retak. Nah, gading yang keras kuat gitu aja bisa retak. Artinya manusia juga pasti ya dalam kecerdasan dan kepandaian pasti di salah satu sisinya juga ada kesalahan dan kesilapannya. Baik pemirsa Sampi TV di mana saja berada, saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya ya, kedua orang tua saya yang membimbing saya sehingga bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Pemirsa Sampi TV di mana saja berada, tema kita pada sore hari ini sedekah di tengah pandemi. Kita saat ini menyadari ya bahwa dalam suasana pandemi virus corona COVID-19 yang belum berakhir, yang menyerang wabah ini di seluruh dunia, salah satunya di negara kita Indonesia. Tapi pemirsa, sebelum saya menyampaikan tausiah, yuk kita sedikit tadi sudah bertasbih di awal, kita bersalawat dulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, mudah-mudahan dengan zikir dan salawat tadi menambah kesempurnaan tausiah atau ceramah kita atau pengajian kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga saudaraku, sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat ya, di mana saja berada. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tema kita adalah sedekah di tengah pandemi. Saat ini sekali lagi kita berada di pandemi corona ya, virus corona COVID-19 yang belum berakhir, di mana semua negara terimbas atau terkena musibah virus corona ini. Tidak terkecuali di negara kita, bahkan di tempat kita, ya tempat kami sendiri, ya tempat kami berdomisili saat ini di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah atau Kota Sampit juga terkena virus corona. Banyak sekali yang terkonfirmasi positif ya, yang reaktif, yang isolasi mandiri, yang pengobatan dan perawatan di rumah sakit ya, ada yang sembuh ya kan, ada yang baru kena, bahkan juga tidak sedikit yang meninggal dunia. Kita doakan ya, semoga yang terkonfirmasi positif diberikan kesehatan, kekuatan ya, dan juga yang meninggal dunia mudah-mudahan husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan juga mendapat kesabaran dan keikhlasan.
Dan begitu juga kita doakan para nakes-nakes kita atau tenaga-tenaga kesehatan kita, dokter, perawat, apapun ya, ya supir ambulan, tukang gali jenazah, tukang gali kuburan, pemandi jenazah, ya kan? Semuanya yang terlibat dalam pelaksanaan pengendalian ya virus corona ini, kita doakan mudah-mudahan semua diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan ya, kesehatan, keapiatan terutama dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Tentu di situasi pandemi seperti ini pemirsa akan berpengaruh dengan sosial, terutama ekonomi masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah melaksanakan PKM apa namanya ini? PPKM ya. Nah, mohon maaf nih saya sering salah menyebut PPKM atau PKM. PPKM ya. Artinya pembatasan kegiatan masyarakat ya, dibatasi saat ini, jam dilarang berkerumun ya kan. Jam malam diberlakukan, ada penyekatan dan tentu ini akan berdampak sosial, ekonomi terutama sangat berdampak sekali. Yang biasanya warga kita, masyarakat kita ya berdagang sampai jam 12 malam. Hari ini ada yang diberlakukan di daerah-daerah itu jam 8 malam, jam 20.00 WIB itu sudah wajib menutup tokonya. Karena ada razia dari petugas ya, dari aparat kepolisian, tentara, Satpol PP, petugas-petugas yang lain yang memberikan sosialisasi, mungkin ada penindakan dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan berakibat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang mencari sehari untuk makan sehari. Beda mohon maaf dengan ASN, ya, TNI Polri, pegawai, pejabat, itu kan ada gajinya, ada tunjangan, ada insentif, ada honor, itu kan ada penghasilan pasti tiap bulan. Berbeda dengan masyarakat yang pedagang, wira swasta saat ini, yang jualannya mungkin bukanya itu sore jam 3 sore, membawa gerobaknya ke pasar yang disebut dalam istilah itu pasar belauran, pasar malam ya, jualan malam. Tapi karena batas jamnya dibatasi sampai jam 20 saja, jam 8 malam, maka tentu akan berdampak dengan penghasilan. Maka tidak sedikit ya kita perhatikan, kita lihat, kita dengar di media, ada masyarakat yang melawan ya, ada masyarakat yang membantah, ada masyarakat yang bersikeras membuka dagangannya karena dia merasa baru buka, belum dapat pelanggan, jualannya masih banyak, belum dapat jualannya belum laku. Dia akan tentu akan menjadi efek presiden buruk ya di lapangan. Nah, inilah yang perlu kita sikapi dengan arif dan bijaksana, terutama pemerintah kita. Mohon ketika melakukan PPKM ini tadi, PPKM darurat ini tadi, juga harus memikirkan ekonomi masyarakat kita yang terutama wira swasta atau pedagang, karyawan, karyawati, perusahaan-perusahaan yang tentu ini akan berakibat luar biasa. Mal-mal ditutup ya kan, tidak seperti dulu jam 10 malam baru tutup. Hari ini sore jam 5 sudah ditutup. Ini kan akan berdampak sekali dengan ekonomi umat. Nah, karena berdampak sekali dengan ekonomi umat, tentu tidak sedikit mungkin kita dengar ada PHK, ada perumahan karyawan, ada yang tidak berjualan lagi, ada yang tidak laku jualannya, ada yang tidak punya pekerjaan lagi, ya kan, nganggur, stres, depresi, akhirnya bunuh diri. Mungkin bisa jadi itu terjadi karena depresi ekonomi, himpitan ekonomi, permasalahan rumah tangga, ya kan, ditambah pemicunya ya rata-rata ekonomi. Maka dari itu kami berharap sebagai tokoh agama tentunya berpesan, menyampaikan pesan rakyat kita, warga kita yang saat ini sedang kesulitan ekonominya, mohon diberikan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik, biar PPKM ini berjalan sesuai dengan tujuan dan maksudnya, tetapi juga tidak merusak, tidak mengganggu tatanan ekonomi umat kita atau masyarakat kita. Pemirsa Sampi TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan,
saya akan kupas lagi bagaimana sikap kita terhadap situasi pandemi ini, apa yang harus kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang tadi kesusahan ekonomi dan lain sebagainya, atau membantu dan lain sebagainya, akan saya kupas setelah yang berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobatkom, udah tahu kan kali ini kita bahas apa? Apa ayo? Ya benar, kita akan bahas tentang TV digital. Duduk yang manis, sikap sempurna, perhatikan seksama, dan selamat datang di Kominfopedia. Apa itu TV digital? Jadi, sebetulnya yang digital itu bukan TV-nya, tapi penyiarannya. Membahas soal penyiaran, berarti kita akan bahas soal sumber siaran, frekuensi siaran, alat transmisi, dan perangkat penerima. Jadi, penyiarannya menggunakan teknologi digital. Kalau TV-nya sih sama aja. Yang tadinya sinyal televisi dipancarkan secara analog, sekarang sinyal televisi dipancarkan secara digital. Apa keunggulannya? Penyiaran digital memungkinkan untuk meningkatkan kualitas gambar dan suara siaran. Penyiaran digital juga memungkinkan gambar menggunakan rasio 16:9. Jadi kalau Sobatkom pakai TV layar lebar, nggak gepeng lagi gambarnya. Kalau ada petir pun gambarnya tetap oke. Penggunaan teknologi penyiaran digital memungkinkan penghematan spektrum frekuensi radio karena pita frekuensi yang digunakan untuk penyiaran digital jauh lebih sedikit. Kalau misalnya penyiaran analog menggunakan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi, teknologi digital dengan teknik multiplex dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal sekaligus untuk program yang berbeda dengan lebar pita yang sama. Jadi gini nih, kalau program atau siaran diibaratkan orang, lebar pita frekuensi radio diibaratkan jalan, dan kendaraan itu kanal, maka penyiaran analog adalah orang yang bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya ada 10 orang dari Tanah Abang mau ke Harmoni, dan tiap orang naik mobil pribadi. Jalannya jadi padat kan? Nah, kalau dengan teknologi digital, 10 orang tadi pergi naik angkot yang sama. Jadi jalannya nggak padat dan bisa dilalui banyak angkot, juga banyak orang. Maka dari itu, penyiaran dengan teknologi digital membuat spektrum radio lebih efisien, layanan interaktif, gambar dan suara jauh lebih jernih dibanding TV analog. Jadi, nggak ada semutnya. Terus lebih banyak program dan variasi konten acara. Sobatkom pasti bertanya, gimana ya bisa dapat siaran TV digital? Ya nggak? Nggak nanya mas. Ya kalau nggak nanya, nanya aja deh. Gini, siaran dengan format digital dipancarkan dari perangkat yang bisa membawa sinyal digital, baik berupa kabel, satelit, atau stasiun transmisi. Kemudian diterima di TV-TV flat zaman sekarang yang udah bisa nerima siaran digital. Terus kita tonton deh siarannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kalian yang hanya punya TV analog? TV tabung itu loh. Atau walaupun sama-sama flat, nggak semua TV bisa nerima siaran digital loh. Tapi tenang, saya punya solusinya.
Solusinya adalah pakai set-top box Sobatkom. Fungsi dari set-top box yaitu mengolah sinyal digital yang diterima menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog. Kalian tahu nggak? TVRI siarannya udah digital loh Sobatkom, lantaran stasiun pemancar dan transmisinya telah dibantu pembangunannya oleh pemerintah melalui proyek ITTS atau Improvement on Television Transmitting Station. Oh ya Sobatkom, perlu tahu juga, mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2012 mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial DVB-T2 atau Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Jadi, sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana. Udah tahu kan bedanya siaran TV analog dan digital? Juga manfaatnya? Semoga Sobatkom tercerahkan. Jangan lupa tekan tombol lonceng biar ada pemberitahuan kalau ada video mencerahkan lainnya. Woi, udah dong. Cerdas di era digital. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa Sampai TV serta jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang sedekah di tengah pandemi. Pemirsa Sampai TV, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, tadi sudah saya jelaskan di awal penyebab ekonomi kita lagi merosot, ya, usaha juga lagi susah, ya, penghasilan sangat jauh berkurang. Kalau kita perhatikan, ya, saya perhatikan hari ini yang teriak, ya, dalam tanda kutip teriak di media, terutama kalangan pengusaha yang mereka mengatakan bahwa pemasukan pendapatan usaha mereka berkurang sampai 70% kata mereka. Wah, sampai seperti itu mereka karena memang mereka pengusaha, ya kan. Padahal kalau kita mau jujur, tidak hanya pengusaha yang saat ini pendapatannya menurun, ya, yang bukan bisnis saja hari ini sangat menurun, ya. Yang mungkin agak tabu disampaikan, ya, agak kurang nyaman didengar. Bukan, kalau pengusaha ya wajar, biasanya namanya bisnis kan. Tapi juga para pejuang-pejuang. Nah, para pejuang-pejuang saya menyebutnya, para pejuang-pejuang Allah di medan lapangan yang mungkin berdakwah kemana-mana, ya, menyampaikan syiar agama, guru-guru, ya, seperti itu. Hari ini karena proses belajar kadang tidak bertatap muka, libur, ya kan, atau misalnya para pejuang-pejuang Allah nih tadi tidak ada kegiatan keagamaan, ya kan. Walaupun sekali lagi, ya, namanya berdakwah itu kan lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala, artinya kalau dikasih orang alhamdulillah, kalau tidak mengapa. Tetapi ini, ya, jujur saya sampaikan, pengaruhnya juga sangat luar biasa kepada para pejuang-pejuang agama kita, para guru-guru, para kiai, para ustadz, para tuan guru, ya, para habaib, ya, yang berjuang, ya, berjuang di medan dakwah tadi, ya, tidak ada kegiatan-kegiatan, tidak ada safari dakwah, otomatis kan tidak ada, bahasa saya itu menyebutnya uang jalan, bahasanya kan uang saku atau apalah istilahnya, sangat juga. Tetapi ya bersyukur saya memperhatikan
kawan-kawan para pejuang itu mereka tidak mengeluh ya, mereka tidak menyampaikan di media sosial bahwa pendapatan kami para ustadz menurun, tidak, alhamdulillah tidak ya. Mereka mungkin ya di satu sisi bersyukur tetap masih hidup ya kan, masih bisa aktivitas walaupun dalam serba kekurangan, tetapi tidak teriak, ini syukurnya. Beda dengan saya lihat pengusaha, oknum pengusaha teriak di media sosial, kadang-kadang memprotes kebijakan. Karena apa? Karena berakibat dengan usaha mereka. Nah, disinilah diperlukan pemahaman agama yang luar biasa, bahwa rejeki itu tidak akan tertukar, rejeki itu sudah ada takarannya. Nah, kalau seandainya hari ini menurun rezekinya, pendapatannya 70% sampai 70%, artinya rezekinya itu tahun ini begitu. Ya, batasnya sampai di situ rezekinya. Tidak akan tertukar. Para ustadz, para tuan guru sangat tahu itu, maka mereka alhamdulillah mereka tidak teriak ya. Mereka tidak teriak, mereka tetap bersyukur walaupun ya saya tahu ada beberapa yang sangat susah mereka di masa pandemi seperti ini. Baik pemirsa Jamaah Mutiara Hati Sampai TV di mana saja berada. Nah, disinilah peran orang-orang kaya atau peran pemerintah hadir ya, atau peran orang-orang yang mampu ya kan, untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi kesusahan. Nah, dengan program-program mungkin kegiatan-kegiatan yang dibuat ya sedemikian rupa, mungkin bisa menggunakan anggaran negara ya, anggaran APBN misalnya untuk membantu masyarakat. Mungkin hari ini saya tahu ada BLT lagi kan, bantuan bansos ya 300.000 per bulan kepada warga yang terdampak corona ini tadi ya oleh pemerintah ya kan, dibayar 2 bulan sekaligus, jadi 600.000 mereka terima di Jawa Bali ya kan. Nah, oleh pemerintah diberikan itu. Mungkin di Kalimantan juga ada kemarin bantuan sosial untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat yang ekonominya hari ini sangat-sangat di bawah. Nah, itu pemerintah bisa menggunakan APBN. Mungkin daerah bisa menggunakan APBD dengan kebijakan-kebijakannya. Bantulah rakyat kita, masyarakat kita yang terdampak ekonomi. Dan akhir-akhir ini kita sempat juga dihebohkan dengan vaksin berbayar ya kan. Tapi syukur alhamdulillah ya, katanya ditunda atau tidak jadi, wallahu alam saya tidak ngerti, tapi sementara tidak dilaksanakan vaksin berbayar yang dilaksanakan oleh Kimia Farma. Nah, jadi warga masyarakat yang pengen bervaksin katanya di Kimia Farma tapi berbayar. Tapi karena banyak protes dan masukan saran tidak tepat di situasi seperti ini, ekonomi masyarakat yang turun drastis hari ini malah dibebani dengan bayaran-bayaran seperti itu. Jadi mudah-mudahan pemerintah kita ya bijak, arif melihat ini, tidak malah membebani, tujuannya baik tapi malah membebani. Ya mudah-mudahan ini bisa diterima dan diberikan kebijakan oleh pemerintah dengan yang baik begitu. Nah, bisa saja organisasi-organisasi keagamaan misalnya, bisa Nahdlatul Ulama, bisa Muhammadiyah memberikan bantuan-bantuan baik modal usaha ya kan, baik bantuan sedekah berupa paket paket sembako misalnya, atau bantuan dana atau bantuan usaha seperti yang saya tahu Basnas pusat juga mengadakan korban online, memberikan paket sembako, memberikan modal usaha kepada rakyat yang terdampak hari ini. Bahkan Basnas Provinsi Kalimantan Tengah hari ini menyerahkan gerobak ya kan dengan dananya, modal usahanya kepada orang yang terdampak ekonomi. Nah, ini patut menjadi contoh bagi kita yang misalnya memegang sebuah jabatan atau memegang sebuah jabatan baik pemerintah maupun jabatan keagamaan ataupun kelembagaan yang bisa membantu untuk umat, mari kita laksanakan. Dan saya juga informasikan insya Allah besok pagi hari Jumat kami Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota Waringin Timur juga akan memberikan paket lansia bahagia namanya. Jadi satu paket itu isinya ada beras, ada minyak goreng, ada gula, ada susu, ada teh ya kan, dan lain-lain. Jadi ada satu paket, namanya paket lansia bahagia. Jadi di tengah situasi seperti ini
kita akan berbagi paket sembako kepada para lansia di satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebetulan Al-Fakir di Kotim di Sampit ini, Kalimantan Tengah, di Kota Waringin Timur Sampit ini sebagai Ketua Basnas Kotim, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi saya sambil sosialisasi menginfokan ini. Dan juga itu secara kelembagaan. Nah, mungkin orang kaya yang tidak punya lembaga ya, tidak punya jabatan, tapi dia kaya raya. Dia pengusaha, mungkin sarang walet atau kebun sawit ya kan, atau perdagangan. Dan hari ini kita baru dengar ya, pagi tadi subuh menjelang sholat subuh di salah satu pondok pesantren besar di Kalimantan Selatan terjadi kebakaran hebat. Jadi pondok pesantrennya, ruang belajar, asramanya, pokoknya semua fasilitas pendidikannya hari ini terbakar ludes habis di pondok pesantren Al-Falah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tentu ini sangat menyedihkan dan berduka bagi kita umat muslim khususnya, yang mungkin ada anaknya yang sedang mengaji di pondok pesantren tersebut. Hari ini mereka tidak bisa pulang karena penyekatan PPKM, tetapi di satu sisi mereka tidak punya tempat untuk tidur karena asramanya terbakar, tidak bisa belajar seperti biasa, kitabnya habis, pakaiannya cuma tinggal di badan karena mereka sholat subuh ya, dan kejadiannya kebakaran itu di sholat subuh itu. Dan alhamdulillah saya lihat tadi salah satu pengusaha di Banjarmasin yang bernama Haji Ijai, pengusaha batubara, langsung berikan bantuan berupa dana 300 juta cash. Ini kan suatu contoh ya, kepedulian orang kaya atau pengusaha kepada saudaranya yang lagi kena musibah. Nah, disinilah peran kita umat Islam, orang kaya, pejabat, pengusaha yang kuat memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang lemah, memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang saat ini terdampak musibah. Nah, ini akan sangat membantu ya, akan sangat membantu mereka, akan sangat membahagiakan, menyenangkan mereka dengan bantuan. Sekecil apapun bantuan akan sangat berarti bagi mereka yang mendapat musibah hari ini. Pemirsa Sampit TV di mana saja berada, jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan. Nah, dari contoh yang lain juga, mungkin saudara-saudara kita yang lain, hari ini ada program Jumat Berkah ya. Besok kan hari Jumat tuh. Nah, biasanya salah satu contoh di masjid kami, saya juga pengurus masjid, ketua yayasan, ketua tamir masjid di Sampit ini mengadakan program Jumat Berkah namanya. Nah, Jumat Berkah itu yaitu kita menerima berupa makanan, minuman, sedekah wadai, kue atau nasi ya di masjid, di kantin masjid kita kumpulkan, nanti kita sedekahkan, kita hadiahkan ya, kita berikan kepada jamaah masjid yang selesai menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid. Ini tiap Jumat kita laksanakan. Nah, jadi ada musibah nggak ada musibah, pandemi nggak ada pandemi, ini sudah berjalan tahunan. Nah, ini salah satu program juga, salah satunya diantaranya ya untuk memotivasi jamaah ya kan, untuk selain kewajiban ke masjid, tapi setelah sholat Jumat, ada santapan, makan siang, terutama bagi karyawan-karyawan yang bekerja di sekitar masjid ya, di sebuah mall misalnya, dan mereka harus makan siang, istirahat siang nih pas kali habis sholat Jumat, makan siang dari sedekah Jumat tadi, berkah Jumat itu. Maka ini akan sangat membahagiakan bagi yang menerima maupun akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda bagi yang mendonasikan, bagi yang bersedekah, bagi yang menyumbang berupa makanan atau minuman tadi. Pemirsa Sampit TV di mana saja berada, saya akan menyampaikan lagi nanti setelah sesi ini ya tentang kelebihan atau fadilat, keutamaan yang namanya bersedekah. Bagi orang lain keutamaannya juga, dan juga bagi yang bersedekah apa juga keutamaannya. Mau tahu? Setelah yang berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarana mengetuk pintu langit ada di dalam jiwa yang lurus. Sebesar apapun kebaikan yang dilakukan, sunyi senyap tak ada yang tahu. Tembuslah pintu langit dengan kekuatan kebaikan yang ikhlas. Tidak perlu uang jutaan untuk bersedekah. Sunggingkan senyuman pada makhluknya dan malaikat akan mencatatnya sebagai sedekahmu. Senang sekali saya Ayu Jakaria dapat berjumpa kembali dalam program Bingkai Sedekah. Untuk itu, inilah program Bingkai Sedekah hanya di Sampit Televisi, bersatu untuk maju. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Baik pemirsa, itu tadi program Bingkai Sedekah yang tayang setiap hari di televisi kesayangan kita, Sampit Televisi. Terima kasih pemirsa sudah selalu setia menyaksikan program Bingkai Sedekah. Semoga dengan program Bingkai Sedekah
Selalu banyak orang-orang yang ingin berbagi menolong sesama yang membutuhkan. Saya Ayu Jakaria dan segenap kru undur diri. Tetap saksikan program Bingkai Sedekah hanya di Sampit Televisi, bersatu untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baik pemirsa Sampit TV Jamaah Mutiara Hati yang sama-sama dimuliakan, kembali kita lanjutkan tausiah kita, kajian kita tentang sedekah di tengah pandemi. Tadi sudah saya sampaikan tentang sedekah tadi, ya. Siapa-siapa yang bersedekah, ya. Siapa saja, baik pemerintah, baik pemimpin lembaga, orang kaya raya atau pengusaha, ya, membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi seperti ini. Saya akan sampaikan sekarang bahwa ternyata sedekah itu mempunyai kelebihan dan keutamaan yang luar biasa. Nah, ini sudah banyak dijelaskan di ayat-ayat Al-Quran dan di hadis-hadis Nabi, ya kan? Bahkan salah satu di antaranya sedekah itu menolak bala. As-sedekah tudfa'ul bala. Ajar Nabi, kata Nabi, sabda Nabi, sedekah menolak bala. Nah, jadi salah satu fadilat dan keutamaan daripada sedekah itu adalah menolak bala. Bala itu ya musibah, bencana, atau ujian-ujian hidup, ya. Walaupun ujian atau musibah itu sampai akhir hayat kita terus akan mendapatkan, cuma besar kecilnya kita tidak tahu. Yang penting kita mampu melewati musibah yang diberikan Allah, karena kita yakin pemirsa sekalian, musibah diberikan kepada kita, ujian diberikan kita, itu pasti sesuai kadar kemampuan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia itu melainkan kecuali sesuai kemampuannya. Nah, jadi tidak mungkin seorang semut memikul batu, ya kan? Itu tidak masuk akal, ya kan, di luar akal. Seekor semut masa diberi ujian berat memikul batu besar? Tidak. Jadi ya semut, ujiannya seperti semut. Gajah ujiannya juga besar seperti gajah, ya. Semakin tinggi seseorang derajatnya, makamnya, status sosialnya, ekonominya, maka akan semakin tinggi juga ujiannya, ya kan? Semakin kuat dia, maka akan semakin besar juga goncangan atau serangan-serangan kepada dia. Jadi yakinlah pemirsa sekalian, jangan kita ketika mendapat musibah, aduh aku kok diuji, aku gak mampu ya Allah, tidak. Yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia melainkan sesuai kemampuannya. Jadi yakin, itu satu. Nah, jadi jangan sampai ada stres, depresi ataupun putus asa gara-gara musibah yang datang silih berganti, gara-gara usaha tidak lancar, pendapatan tidak banyak, berkurang yang banyak dan lain sebagainya, mengakibatkan stres. Tidak. Sekali lagi masalah rezeki, bahwasanya rezeki itu sudah ada takarannya buat seseorang dan rezeki itu tidak akan tertukar. Yakin itu. Nah, jadi 3 poin. Pertama, rezeki tidak akan tertukar. Yang kedua, rezeki ada
batasannya masing-masing. Ya tahun 2020, 2021 mungkin rezeki kita agak kurang berat lagi. Ya itulah sudah ada takarannya, sudah ada catatannya itu di Lauhil Mahfuz. Nah itu di qada dan qadar Allah Ta'ala kan sudah ada itu. Nah kita percaya itu. Jadi 3 poin ini harus kita pasang ya. Terutama dalam hal jangan putus asa. Jangan sampai kita depresi, bunuh diri, gantung diri hanya masalah ekonomi, putus asa. Padahal la tai'asu mir rauhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Pemirsa Sampi TV di mana saja berada, jamaah mutiara hati yang sama-sama dimuliakan. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ya kan, dalam surah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 261. Artinya apa? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, ya, sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi yang dia kehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahuinya. Nah itu dalil Al-Quran tentang keutamaan atau kelebihan orang yang bersedekah atau berinfak di jalan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Jadi perumpamaan orang yang berimpak, ya kan, mengimpakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu butir ya padi menumbuhkan satu tangkai, dan satu tangkainya itu ada 100 butir. Jadi berarti sampai 700 kali lipat ya kelebihan orang yang bersedekah itu, bahkan lebih daripada itu. Jadi satu itu bisa dapat 10, bahkan lebih daripada 10 sampai 700 kali lipat. Nah ini kelebihan daripada orang yang berimpak di jalan Allah Ta'ala tadi. Misalnya membantu pondok pesantren, membantu pembangunan masjid, membantu para guru-guru ngaji, bersedekah kepada guru-guru ngaji, para kiai, para ustadz, para ulama, ya, para dai, ya baik yang berjuang di pedalaman, di dalam kota dan lain sebagainya. Jadi ternyata bersedekah ini punya kelebihan dan keutamaan yang mendapatkan pahala dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jar Nabi tadi, as-sedekah tudfa'ul bala, sedekah juga bisa menolak bala. Ada satu cerita mungkin di akhir tausiah ini saya ingin sampaikan. Dulu ada seorang seorang yang dermawan, ya, seorang dermawan. Dia tiap malam keluar rumah, ya, tiap malam keluar rumah memberapa dirham. Dirham itu jenis mata uang, ya. Kalau kita di Indonesia kan rupiah, ya anggaplah dia bawa duit lah. Pada setiap malam itu keluar rumah, siapapun yang ketemu dia akan dia kasih sedekah. Pokoknya dia nggak tahu siapa itu yang dikasihnya, mau siapa nggak peduli. Yang penting bila ketemu di jalan dia kasih. Nah ini luar biasa. Tadi saya lihat di media sosial juga viral. Ada seorang pengendara motor yang ngasih duit di lampu merah kepada orang-orang yang naik motor, dikasih 100. Katanya ini bantuan PPKM, bantuan PPKM katanya. Nah ini kan luar biasa. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang ikhlas begitu. Terus tiap malam dia keluar rumah bawa duit untuk ngasih orang. Malam pertama ketemu seorang perempuan, dia kasih. Malam kedua ketemu dengan seorang laki-laki, dia kasih. Malam ketiga ketemu lagi dengan laki-laki, dia kasih. Nah, mau tahu siapa itu perempuan, siapa itu laki-laki, dan siapa laki-laki yang satunya? Dia tidak tahu. Ternyata yang perempuan itu adalah pelacur, yang laki-laki yang malam pertama itu adalah perampok, laki-laki yang terakhir yang malam ketiga itu adalah seorang kaya raya tapi pelit. Dia mikir pulang ke rumah. Padahal itu perempuan pelacur niatnya mau melacurkan diri, tapi ternyata dia dikasih duit, diberi rezeki. Dia sadar, dia dapat hidayah dari Allah, dia akhirnya bertaubat. Gara-gara sedekah dia bertaubat. Itu perampok mikir, ya Allah aku kan keluar rumah tadi malam mau niatnya rampok, tapi keliling-keliling gak ketemu.
malah dikasih duit. Niat gak baik aja aku dapat rezeki, apalagi kalau aku niat baik, pasti dapat rezeki dari Allah. Dia sadar, dia taubat, dia dapat hidayah, berhenti dari perampok. Yang satunya orang kaya raya. Dia mikir sampai rumah, aku ini kan kaya raya, aku tidak makan dari hasil pemberian orang lain, tapi aku keluar rumah tadi malam, padahal selama ini aku zalim, padahal selama ini aku tidak pernah ngasih orang, malah aku dapat rezeki. Aku pelit aja dikasih Allah, apalagi aku pemurah. Seorang pelacur, seorang perampok, seorang kaya raya pelit, akhirnya dapat hidayah, dia taubat, dia sadar, dia kembali ke jalan Allah, tidak menjadi pelacur, tidak menjadi perampok, dan menjadi pemurah gara-gara sedekah. Mudah-mudahan tausiah pada sore hari ini menjadi motivasi bagi al-fakir, bagi kita sekalian dalam hal bersedekah, terutama di masa pandemi seperti ini. Di penghujung tausiah saya berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, dijauhkan daripada penyakit-penyakit, musibah, virus-virus corona dan yang lain, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan rezeki kita dilimpahkan oleh Allah, diluaskan, dimudahkan, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, keafiatan, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga mohon maaf atas kesilapan, kesalahan. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan tempat dan dalam acara yang sama, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.